البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad afdhalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadha ila yaumin nahdati waddin. Ashabal fadilah, hadratil ulama wal masyayikh, hadratil mustasyarin, hadratil ru'asa syuriyah, ashabal ma'ahid, ashabat turuqis sufiyah an-nahdiyah, al-mukarram Yai Haji Soleh Al-Mahbub, pengasuh pesantren As-Salafiyah, al-mukarram Yai Haji Imam Tobroni SAG MM, Kepala Kemenag ya, Wakil Ketua PCNU Cilacap, A'azzahullah bi'izih, Yai Haji Abdul Qadir, pengasuh Yayasan Al-Qadari atau Al-Qadiri, sahibatil fadilah, ibunya Hajjah Munawwarah, sahibatil ma'had tahfidil Quran Al-Munawwarah An-Nuriyah, anggota DPD RI Dr. Abdul Khaliq akramahullah bikaromih, anggota DPRD Cilacap Akhil Aziz Haji Muslihin hafizahullah, Bapak Camat Sidareja Bapak Nugroho Slamet Sentosangi SSTP MSI, yang terhormat Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, tokoh utama masyarakat, Badan Otonom NU Muslimat Fatayat Ansor Banser Pagar Nusa, Jam'iyatul Qurra wal Hufadz, kami Turkal Mutabaro An-Nahdiyah, Pergunu Isnu Ishari, Sadati wa Sayyidati, Anisati, Ashabi wa Zumalai, Abnai wa Banati, ayyuhal hudur. Alhamdulillah, untuk pertama kalinya saya dapat silatul arham di Sidareja. Sidareja ya? Bukan Sidorejo, bukan, Sidareja. Dalam rangka bimunasabati haflah khatmil Quran, khatmil juz amma fi hadzal ma'hadil mubarak tahta isyraf hadratil fadilah ibunya Hajjah Munawwarah, barakallahu lil khatimin wa ja'alahu min ibadikas salihin was salihat wa nafa'ana bi ulumihim. Mudah-mudahan Sidareja tambah berkah dengan adanya anak-anak yang khatam Quran. Ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk membangun masyarakat Arab, waktu itu masyarakat Arab dilihat dari sisi peradaban, pendidikan, ummiyin, masyarakat yang buta huruf. Waktu Kanjeng Nabi lahir, yang bisa baca tulis tidak lebih dari 10 orang.
Us al-Ayadi, Amtar al-Absi, Umayyah bin Abi Salat, Zuhair bin Abi Salma. Itu bisa nulis, bisa baca. Nyun sewu, Rasulullah sendiri tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Itu dari sisi peradaban. Dari sisi agama, masyarakat Arab ketika Nabi diutus fi dhalalim mubin, sangat sesat, agamanya sangat sesat. Nyembah watu tanpa didasari dengan filosofi atau apa, kitab suci, nggak ada. Beda dengan orang Hindu, orang Buddha, nyembah watu ada kitab sucinya, ada dasar metafisisnya. Kalau orang Arab waktu itu pokoknya waktu disembah, nggak ada kitab suci, nggak ada metafisika, tidak ada iman bil akhirah, nggak ada. Maka disebut dalam Al-Quran masyarakat Arab ketika itu dhalalim mubin. Bagaimana caranya Nabi Muhammad membangun masyarakat yang seperti itu? Allah memberikan guidance. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Bagaimana caranya Nabi membangun masyarakat yang jahiliyah? Pertama kali yatlu alaihim ayat, menyebarkan, mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Ini pertama, langkah pertama. Oleh karena itu setiap pesantren harus mewajibkan santrinya bisa baca Quran dengan qiraah mujawwadah. Kadang-kadang ada saya temuin pesantren supaya dikatakan pesantren modern tidak wajib ngaji Quran. Ngaji Quran silahkan, enggak apa-apa. Yang dikembangkan ilmu yang modern. Salah. Kalau betul-betul kita pengen menjadi aktivis muslim yang akan mendakwahkan Islam, harus hatam ngaji Quran dengan qiraat yang mujawwadah. Makanya pertama kali Rasulullah menyebarkan agama Islam, menyampaikan, membacakan, mensosialisasikan ayat Al-Qur'an. Dengan adanya Kanjeng Nabi menyebarkan Al-Quran, timbul pro kontra. Ada yang langsung masuk Islam sebab mendengar Al-Quran, seperti Sayyidina Abu Bakar. Ada yang kontra, sangat memusuhi, menganggap Nabi Muhammad penyair. Jadi Quran tidak anggapnya sajak, pantun. Al-Quran menjawab, wa ma 'allamnahu syi'r wa ma betul apa? Wa ma yanbaghilah. Saya tidak ngajari syair kepada Muhammad, kata Al-Quran, kata Allah. Saya tidak sekali-kali ngajari Muhammad dengan puisi, pantun, sajak, syair, nembang, enggak. Ada lagi yang ngomong, yang nuduh Muhammad itu dukun paranormal. Yang dibaca itu adalah mantra-mantranya paranormal, jampi-jampinya paranormal. Bukan. Wa ma huwa biqauli kahin. Quran bukan mantra-mantranya dukun. Ada lagi yang nuduh, wah Muhammad tukang santet. Tukang Banyuwangi apa? Cilacap, Gunung Serindil apa? Ya, Serindil. Serindil. Quran menjawab, "Yaquluna in hadza illa sihrun mubin." Salah mereka itu menganggap Muhammad membacakan mantra-mantra sihir atau santet. Salah. Tapi Quran adalah
ayatu haqqin minar rahmani muhdathatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami lam taktarin bi zamanin wahya tukhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina id ja'at wa lam tadumi. Quran adalah sifatul kalam, sifatnya Gusti, namanya sifat kalam. Mushaf yang dicetak, saumpama niki mushaf nih, ini hadis anyar, ya dicetak di Jakarta, dicetak di Saudi, anyar kan? Kertasnya bikinan manusia, tintanya bikinan manusia, yang kerjanya tak ya manu, anyar hadis sama kodim, hadis mushafnya. Tapi Quran sebagai sifatullah, sifat kalam, qadim. Jadi Quran itu dari sisi lahir mushafnya hadis, tapi nilai yang dibawa oleh Al-Quran yaitu sifatul kalam, qadim, azali, bukan hadis. Quran sebagai mujizat Nabi Muhammad yang melebihi mujizatnya para nabi-nabi. Nabi Ibrahim dibakar gak mempan. Nabi Musa dua tongkat bisa jadi ular, bisa menjadikan Laut Merah jadi jalan tol. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang lumpuh, orang buta. Hebat betul? Ya. Tapi selesai. Udah selesai. Dulu itu kan selesai sudah. Tapi Nabi Muhammad mujizat khalidah, yaitu Al-Quran. Quran merupakan mukjizat khalidah ila yaumil qiyamah. Bahkan nanti di surga pun ahli jannah yatluna al-Quran. Ahli surga mangke semuanya membaca Al-Quran. Al-Quran pertama kali ditulis tanpa titik. Ba, ta, boten-boten bedane. Jim, ha, ho, kodo, dal, sami mawon, ro, zai sama saja, dan seterusnya. Gak ada titik. Tapi bisa baca, sahabat bisa baca dengan benar. Nah, setelah agama Islam semakin luas, maka ada orang yang punya gagasan menyempurnakan tulisan Arab dengan meletakkan titik, membedakan satu sama lain. Ba titik satu di bawah, ta titik dua di atas, ta titik tiga di atas, jim titik satu di bawah, ha non titik, kho titik satu di atas. Siapa yang bikin? Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, wafat tahun 62 Hijriah. Siapa namanya? Alah, nggak jenenge wis toto lah gampang. Edi lah. Abul Aswad Ad-Du'ali, wafat tahun 62 Hijriah. Baru ada titik bisa membedakan. Sudah ada titik, masih banyak orang tidak sanggup baca tulisan Arab, baca Quran. Maka tahun 175 Hijriah ada imam membikin syakal, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa bu? Man Khalil, siapa Man Khalil? Baru ada fathah, dhammah, kasroh. Sudah ada titik, sudah ada harokat. Banyak orang masih salah baca Quran. Maka ada seorang imam yang wafat tahun 224 Hijriah membikin ilmu tajwid tilawatil Quran. Tilawah ya, bukan kiroah. Kalau kiroah kudu ngerti artinya. Kalau tilawah yang penting tajwid ini macanya bener, bu ngerti borak. Jenenge apa jenenge? Tilawah. Nek kiroah kudu ngerti artinya. Kalau ada acara
Acara kedua qiraatul Quran, salah itu. Wong sing maca belum tentu ngerti artinya. Tapi tilawatil. Maka ada imam yang menggagas ilmu untuk memperbaiki tilawatil Quran, namanya ilmu tajwid. Yang menggagas namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Baru ada terminologi idhar, ikfa, idgham, iqlab, qalqalah, majaiz, qad lazim, huruf halak. Siapa namanya yang gagas? Sarapannya semayi ya. Kelapa wis diperus masih dipangan ya Allah. Otaknya dedel. Kalau sarapan itu susu, madu, telur, kasih jahe, wah itu baru cerdas nanti. Sarapannya semayi. Sega wis mambu digoreng. Kulo seneng sega goreng, tapi sega sing anyar digoreng. Sampai sega wis mambu di rong dina masih di otak gededel. Mulai nembe disebut mau nembe semenit atau semenit langkah ya wis kalen. Ayo takoni ayo. Sing pertama gawe titik sapa jenenge? Nembe setengah menit. Apa? Edi ya, Edi lah. Kok sing gawe harokat dadang, gampang lah dadang. Sing ilmu tajwid, ya wis toto lah. Yang namanya ngaji harus ada peningkatan ilmu. Di panjenengan raum mriki capek, panas, kesel, ya tuku bensin. Kalau hanya kumpul nggak dapat apa-apa, sayang. Maka monggo pulang dari sini ada tambah ilmu. Maka harus hafal yang saya sebut tadi. Nah, baru di situ Al-Quran bisa dibaca dengan benar oleh seluruh umat Islam. Maka monggo, bukan hanya cucu panjenengan, bukan hanya anak panjenengan, panjenengan juga harus baca Quran dengan benar. Syukur nek biyen wis khatam ngaji Quran. Kalau belum, ayo sekarang ngaji, monggo. Sing tua-tua niki aja isin-isin, jangan minder, jangan kecil hati, ayo ngaji Quran kabeh. Suatu ketika ada orang namanya Umar bin Khattab, pulang dari habis berburu di padang pasir setengah bulan, pulang ke rumah ke Mekah, mendengar adiknya Fatimah bintil Khattab dengan suaminya Sa'id bin Zaid bin Nufail masuk Islam. Umar marah, apa-apa adik saya ini, datang ke rumahnya mau saya tempelengin. Sampai di pintu mendengar adiknya Fatimah sedang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidak sekali-kali aku turunkan Quran untuk membuat kamu cilaka. Tidak. Quran diturunkan bukan untuk membuat cilaka kamu, bukan. Tapi Quran sebagai kitab peringatan bagi kamu sekalian yang ingin mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit, yaitu Ar-Rahman yang menguasai alam arasy. Itu Umar mendengarkan adiknya baca itu, yang tadi mau nempeleng, lemes, lumpruk. Apa lumpruk itu apa? Apa bahasa sininya? Bahasa Cirebon lumpruk, bahasa Cirebon. Lemes, ngedeprak, ngeleprak, lumpruk.
Akhirnya Umar merebut kertas yang sedang dipegang oleh adiknya Fatimah. Dia pun ikut baca sambil kemeringat gemetar. Selesai baca, Aina Muhammad. Sekarang di mana Muhammad? Di sana, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam di Jiyad. Lari Umar ke sana, ketok pintu. Kanjeng Nabi lagi kumpul dengan para sahabatnya as-sabiqin al-awwalin. Semua sahabat ketakutan. Umar datang mau ngapain? Mau ngamuk ini, karena terkenal preman Umar itu. Kalau bahasa Jawa Barat, jawara, jagoan-jagoan. Nabi Muhammad dengan tenang perintah, buka pintu. Saya baru saja berdoa, Allahumma qawwil Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, kuatkan Islam dengan salah satu Umar. Kalau nggak Umar bin Khattab, Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Namanya Amr bin Hisham. Dongeng kayak gini lebih kerumuh. Sing biasa dongeng apa sih lah? Biasa dongeng apa? Yang dongeng apa biasanya? Dongeng anu, baritin kolat mina. Romeo and Juliet. Begitu dibuka pintu, Sayyidina Umar langsung membaca syahadat, menyatakan masuk sebab mendengarkan baca Al-Qur'an. Ana maning Raja Siliwangi, Prabu Pakuwon Pajajaran, namanya Pangeran Pamanah Rasa. Perlu dewe suruh kan? Tuanku suruh? Masya Allah, udah dong apa ya? Mendengar ada orang Haji Hasanuddin di Rengas Dengklok Kerawang dari Cina, orang Cina itu mengajarkan Al-Quran, makanya disebut Syekh Kuro, karena dia qori baca Quran. Syekh Kuro, saya bunuh ini, apa ini, agama apa ini? Datanglah, berangkatlah dari selatan, daerah mana? Apa daerah mana? Kawali, pusatnya Pak dulu di Kawali, Ciamis itu. Berangkat ke utara, sampai di Rengas Dengklok Kerawang, ada santrinya lagi baca Quran, suaranya enak, lagunya enak, dideleng bocah kutilan, kuning tinggi langsing. Wah, ini sudah celaka lah, gaul. Angel tenang. Lamun bunter lemu pendek kakek gitu. Kuning tinggi langsing, arane Subang Larang, putri Ki Gede Tapa, kepala pelabuhan Cirebon. Adine Syekh Ki Kusangkan, itu Ki Gede Tapa itu. Langsung maunya mati ini klepek-klepek, jatuh cinta sama Subang Larang. Pak Haji, untuk saya saja, saya kawin. Ya silakan, tapi kamu harus masuk Islam. Udah gampang masuk Islam, baca syahadat. Tapi ada mas kawinnya. Apa mas kawinnya? Lintang kerti, tasbih maksudnya. Udah saya cari pasar mau berapa truk. Di sini tidak ada. Ada di Arab, gampang saya terbang. Silakan terbang. Ancang-ancang terbang membaca hong. Biasa terbang biasanya macet. Pisan maning hong, ore cuma bur. Pisan maning hong, macet. Kata Syekh Kuro, kalau kamu ingin terbang, baca Bismillahirrahmanirrahim. Hong, oke dibaca hong. Nuh dia. Ringkas cerita, datang bawa tasbih. Barangkali itu dongeng yang legenda. Tapi yang jelas terjadi perkawinan antara Raja Siliwangi, Pangeran Pamanah Rasa dengan Subang Larang. Nanti akan punya putra yang terkenal 3. Raja Siliwangi istrinya 150 siji. Ya orang pacaran nggak boleh, kalau raja boleh raja. Yang terkenal istri tua agamanya Hindu, namanya Ambit Kasih, Nyi Ambit Kasih. Nomor 3 beragama Buddha, namanya Ratu Aci Putih. Nah kalau yang ini tengah, Subang Larang Muslimah. Masuk Islam, punya anak 3, sing paling nomor 1 anaknya jenenge
Walang Sungsang, atau nama santrinya Somadullah. Nanti jadi kepala Cirebon, kepala kalau sekarang bupati ya, dulu bahasa Kuwu Cirebon, jadi namanya Ki Kuwu Cirebon. Sakti, punya ilmu kesaktian, satu Aji Dipa, bisa memahami bahasanya binatang. Dua Titi Murti, bisa jadi besar, badannya kayak raksasa. Tiga Halimun, bisa ngilang. Kalau bisa ngilang, saya bilang Alfamart mentok kabeh. Itu anak pertama. Anak kedua Prabu Kian Santang atau Syekh Rahmatullah, kuburnya di Garut dan Gunung Godong. Itu yang nanti akan mengislamkan seluruh Parahyangan. Orang Sunda semua Islam karena Prabu Kian Santang. Semua Muslim kecuali satu, namanya Patih Pucukumun, tidak mau Islam, tapi nggak akan ganggu Islam. Agama tetap Karuhunan Sunda Wiwitan, yang sampai sekarang masih ada di Malimping, suku Badui, Malimping Lebak. Yang terakhir putranya Prabu Siliwangi, namanya perempuan, namanya Rara Santan atau Syarifah Mudaim, dinikah oleh Habib yang datang dari India Gujarat, namanya Said Abdullah Azmat Khan. Nanti punya anak Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Tuh ngene orang buru dan ini orang buru. Yang mengislamkan seluruh Jawa bagian barat adalah Sunan Gunung Jati. Berkat Prabu Siliwangi mendengar Al-Quran yang dibaca oleh Kutilang. Orang cerdas belas ini ya. Fala tu'addu wa la tuhsa ajaibuha wa la tusamu 'alal ikthari bis-sa'ami qarrat biha 'ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi in tatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta nara ladha min wardiha syabimi. Maca Quran tidak pernah bosan, walaupun berulang-ulang. Dan di setiap munasabah syukuran omai dadi maca Quran, antes pas oleh kecelakaan, oleh musibah maca Al-Quran, pantes mboten? Pangkat munggah pangkat, anak lulus atau duwe mantu anyar nikahkan maca Quran, pantes mboten? Nyuwun sewu, naudzubillah, ada kecelakaan, omah kebakaran, misalkan ya, atau ada kecelakaan apalah, musibah apa, maca Quran, pantes mboten? Fala tu'addu wa la tuhsa ajaibuha wa la tusamu 'alal ikthari bis-sa'am. Siapa orang yang baca Quran hatinya tenang. Qarrat bi'ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasmi. Baca Quran hatinya tenang. Yang orang percaya cobanan wis, orang percaya wis. Kalau hati gelisah baca Quran. Kalau kamu baca Quran karena kamu takut neraka, takut betul? Kalau kamu baca Quran karena kamu takut neraka, itu kamu sedang memadamkan api neraka. Intatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta nara ladha min wardi syabib. Kalau kamu baca Quran karena takut neraka, kamu baca Quran itu berarti lagi memadamkan api. Paham boten? Jadi monggo ayo pesantren apa tadi An-Nuriyah Al-Munawwarah kita dukung, insya Allah menjadi nur sinar Sidarja, bahkan Cilacap insya Allah. Selama masih ada pesan Al-Quran, insya Allah boten bakal kelaparan, boten bakal kena penyakit menular yang mematikan semuanya, insya Allah akan selamat semuanya.
Oke, monggo kita dukung pesantren An-Nuriyah Al-Munawwarah ini. Jangan hanya sekedar kuantitas, tapi juga kualitas harus kita tingkatkan dengan mafahim ma'anil Quran, agar anak-anak paham apa yang terkandung dalam Al-Quran. Kalau cerita Quran, seulah orang Lampung. Kau nak mana tak sambungan wis. Setelah Kanjeng Nabi ngajar Quran pada masyarakat Arab, kemudian yang kedua dalam membangun masyarakat Arab yang jahiliyah apa? Wa yuzakkihim. Bangsa Arab dibentuk karakternya. Yang jahiliyah, yang biadab dibentuk apa? Karakternya. Manusia itu termasuk saya, siapa saja mempunyai hawa nafsu. Apa? Ada dua hawa nafsu, ghadabiyah dan syahwatiyah. Apa? Ghadabiyah apa? Saya harus jadi bupati, saya harus jadi anggota DPR, saya harus jadi kepala, saya harus jadi komandan, saya harus jadi pemimpin, saya harus jadi kepala, saya harus jadi imam, mau jadi makmum. Namanya datanya dari nafsu ghadabiyah. Yang sewu jadi sepun yang ngaji ojo teman-teman menjelaskan hawa nafsu. Harusnya penting hawa nafsu itu. Kalau nggak ada hawa nafsu nggak ada anak. Masih bangkrut dunia ini. Kalau nggak ada hawa nafsu ya kuku ya gulung tikar. Hawa nafsu diarahkan, bukan dimusuhi, bukan dihilangkan. Di apa namanya? Ya. Kalau kita ingin jadi bupati, niatnya bagus. Kalau saya jadi bupati Cilacap, sekolah saya gratiskan, klinik saya gratiskan, semua rakyat saya bisa akses ke perbankan dengan mudah. Niatnya orang niatnya saya betul. Caranya waktu kampanye bagus, nggak menyakiti siapa-siapa. Caranya bagus, tujuannya bagus. Apa tujuannya? Apa? Libtigha'i mardha, cari pahala Allah. Niatnya bagus, caranya benar, tujuannya bagus, maka hawa nafsu ghadabiyah ganti arane. Jadinya ganti apa namanya? Himmah. Apa namanya? Himmah. Yang keras apa? Himmah. Daripada orang ingin punya cita-cita, ingin jadi pemimpin, niatnya benar, caranya benar, tujuannya baik, itu namanya himmah aliyah, cita-cita, hasrat, kemauan. Paham betul? Paham betul? Orang paham ya? Orang paham? Kanjeng Nabi orang yang himmahnya besar. Jadi Gusti Allah milih Nabi Muhammad orang himmahnya besar, betul milih sampai hana. Rong dina sesar agama Islam betul bakal berkembang dan nunjuk sampean jadi nabi. Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami, Muhammadun khatamun lirrusli kullihimi, Muhammadun sabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad itu qaimun lillah, orang setegak bersama Allah. Dzuhimamin, orang yang kuat cita-citanya, himmahnya. Orang lempem kau sampean. Saya harus berhasil menyebarkan Islam. Saya harus menang, nggak mau kalah. Suatu ketika dirayu oleh pamannya di lobi. Muhammad, kata Abu Thalib pamannya, leren disilah dakwah Muhammad. Kamu terancam akan dibunuh kamu itu oleh Abu Jahal, CS. Ustaz, leren disik. Aku melas kalau awakmu, kata pamannya. Namun sampai jauh mana biar, sampean. Leren disik dakwah, nak elu leren disik terancam biar. Leren ya. Kanjeng Nabi jawab, wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari
ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Demi Allah, seandainya orang Mekah Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, rembulan tangan kiriku agar saya berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti hatta ahlik, sampai saya hancur mati dunahu demi Islam. Ngoten mboten sampean? Kita kon malah guyu, ngoten mboten panjenengan? Mboten. Itu namanya Nabi Muhammad punya himmah. Saya harus menang. Dan Abu Bakar, orang-orang banyak orang murtad setelah Nabi Muhammad wafat, banyak orang murtad. Abu Bakar bertekad memberantas orang-orang murtadin. Sayyidina Umar punya himmah memperluas agama Islam sampai Mesir, Syam, sampai Persia. Sayyidina Utsman meneruskan sampai ke Persia dan sekarang Iran, Afghanistan, apa itu Sayyidina Utsman itu zamannya. Sayyidina Ali membangun ilmu pengetahuan intelektual, himmahnya besar. Wali Songo himmahnya besar. Islam harus berkembang di Nusantara ini. Saya tidak akan kalah, gak akan menyerah, gak akan mundur. Wali Songo. Makanya alhamdulillah Islam tersebar di Nusantara berkat himmahnya Wali. Jenengan himmahnya ageng mboten? Meneng bahaya. Ayo muni bareng-bareng, ayo muni bareng-bareng wis. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Bupati, NU, kepala dinas, NU, camat, NU, mandor pasar, NU, Cinggaga Banyu nang irigasi, NU, gitu loh. Namanya himmah, namanya cita-cita, hasrat yang kuat. Oh imunillah, semuanya demi Allah, demi perjuangan untuk Allah. Paham betul? Ini orang Arab dibentuk karakter Nabi Muhammad agar punya himmah. Ya, kita harus menang. Pokoknya agar rebutan apa baik, kudu mandor pasar, komandan Satpol PP, apalagi rebutan apa maning? Orang bioskop ya, kepala bioskop, pokoknya kepala apa aja harus menang. Oh, nomor 2, nafsu syahwatiyah. Apa? Saya ingin hidup enak, rumah banyak, duit banyak, perusahaan banyak, mobil banyak, kebun banyak, sawah, apalagi? Alhamdulillah paham. Agar pun cerdas, agar masa istri cerdas langsung. Walhasil saya ingin jadi orang kaya. Niatnya baik. Kalau saya jadi orang kaya, anak yatim di Cilacap, saya biayain semuanya. Saya angkat semuanya. Bagus betul niatnya. Golek duitnya, cara kayanya benar. Tujuannya ibtigha amardhatillah. Mencari pahala, tujuannya bukan mencari apa-apa. Maka nafsu syahwatiyahnya ganti namanya. Kalau niatnya bagus, caranya bagus, tujuannya bagus. Apa namanya? Azimah. Apa? Azimah. Yang keras apa? Azimah. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi aini saghiri siwaruha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Dengan azimah kita bisa merebut makarim, kemuliaan, kehormatan, azaim, kebesaran, kaya, terhormat. Dengan apa namanya? Dengan apa? Azimah. Ayo kita mau bareng-bareng. Saya harus kaya. Yang kerasa, yang kerasa. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Orang kaya di Indonesia 50 orang. Saya baca, tidak jalan kaya. Nomor 1 Budi Hartono, sing duwe rokok jarum, duitnya 42 miliar dolar. Sing sak miliar dolar 15 triliun, hitung dewek. Nomor loro Sinarmas,
Eka Cipta wis mati anak-anaknya lah. Sinarmas 38 miliar dolar. Nomor 6 wong Islam Khairul Tanjung yang punya Bank Mega. Nomor 30 sana wong Islam Bayu yang punya taksi Bluebird. Nomor 40 wong Islam Haji Rosid. Tapi kebanyakan non muslim. Tegoleti seket wong Sidarja. Padahal jare Gusti Allah, walaqad katabna fiz zaburi annal ardu yarithuha ibadiyas solihun. Kekayaan Indonesia ini, alam semesta ini, minyak, gas, emas, nikel, batu bara, boksit, mening, biji besi, semuanya saya sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh. Ibadiyah soleh. Lah, wong sing soleh malah melarat-melarat. Ini sing salah Qur'annya apa orangnya ini? Yang salah siapa? Sampean salah, sampean? Gusti Allah menyediakan kekayaan luar biasa tuh. Laut ikannya nggak akan habis. Hutan dengan kayu-kayu yang luar biasa yang di luar negeri jarang kita temukan. Binatang, segala binatang, hutan ada semuanya. Kaya raya. Belum tambang-tambang yang luar biasa. Lah, sampean ada kebagian ya? Ana wong, ada perusahaan, dan saya sebut namanya. Dua tanah tambang kebun sawit, tambang batu bara, 5 juta hektar. Solikin Sidareja semeter orang dua. Anak sing 3 juta hektar, anak 1,5 juta hektar, juta hektar. Jumadi Dulkipli wong Sidareja semeter orang dua. Ya kulo yang dua berdua ya. Saya juga nggak punya. Nah, ini mari kita dengan azimah kita kejar ketinggalan kita. Bangun masjid karo duit, bangun pesantren nyekolah anak, mondok anak, lunga haji, menyempurnakan rukun Islam wajib, menyempurnakan Islam wajib. Karo duit penting buatan. Makanya Kiai Subuh ngaji ojo blesak-blesak duit, bagus duit itu. Khair wa innahu li hubbil khairi. Manusia itu cinta khair, duit. Ya alladzina amanu kutiba alaikum idza hadara ahadakum mautu in taraka khairan. Nek ono mati meninggalkan khair, duit, harta. Al-Qur'an selalu mengatakan harta itu khair. Apa khair itu? Barang yang bagus, barang yang nggak ada di Quran mengatakan syar. Dunia itu jelek, nggak ada. Yang jelek itu hubbud dunianya yang jelek. Kalau dunianya, Sayyidina Utsman suatu ketika dagangannya datang, ya pedagang gandum digawa dengan 700 onta. Bu pirang karung, Bu, pitung onta pokoknya. Begitu masuk kota Madinah akan diborong oleh orang Yahudi. Saya kasih untung 100%. Enggak. 200%. Mboten. Pirang jaluknya untungnya. Tidak akan saya jual. Akan saya sodakohkan semua untuk fakir miskin. Jadi saya tidak Utsman sahabat sing pasti masuk surga. Sodakoe gandum sing digawa 700 onta. Saya pernah sedekah 700 apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mireng namanya lupa mireng? Nah, terkenal. Orang Baghdad, orang Irak. Suatu ketika ziarah ke Mesir. Ning kuburannya Imam Syafi'i ning daerah Fustat, Kairo lama. Ziarah melihat masyarakat kanan kirinya kuburan Imam Syafi'i melarat-melarat. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk masyarakat yang tinggal di sekitar makom Syafi'i. Sampai saiki masih ada tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali kaya loman, panjenengan wali dudu.
tidak? Roman tidak? Roman? Pamedit? Sekali saya ulangi, wali dudun jenengan? Wali. Syekh Abdul Hasan Asyadili lahir di kota Shadlah, Tunis, wafat di Mesir, kota Kometro. Beliau gurunya namanya Syekh Abdus Salam bin Mashish, kemudian di Titwan, Maroko. Bin Mashish, gurunya namanya Shu'aib Abu Madan Al-Ghawth, kemudian jadi Wahran Al-Jazair. Abdul Hasan Asyadili, mireng jenengan mireng krungu sing duwe Hizib Nasor niku omae villa bagus. Pembantunya 16 yang layani wedang dewek, sing ngumba-umba dewek, sing terima tamu dewek, 16 pembantunya. Kayak ajudan lah, kayak ajudannya jenderal. Kendaraannya kereta gede ditarik oleh 2 kuda. Tahun saya kira Alphard, BMW, Mercy, Dudu, Luxio, Grandmark, ya Allah. Pakaiannya tiap hari ganti. Jase Wall, mereknya Dormel, semeter 13 juta. Sepatunya Hermes, Prancis, 22 juta. Kacamatanya Cartier, 45 juta. Pulpen Montblanc, 15 juta. Minyak wanginya sampai misik. Minyak wangi Jo Malone, Bon 9, itu 5 juta sebotol. Apa maning? Suatu ketika anak sentakon pakaiannya sebentina ganti. Syekh panjenengan wali, kok keren penampilannya. Tapi ya kiai-kiai yang lain tuh nyemprul sandale lili, sarungnya cak gajah duduk, kopiai ireng ora, coklat ora, lengawangi misik. Tasnya Abdul Hasan jadi Gucci 75 juta tasnya. Puncat tasnya kiai kadang-kadang mereknya langkah mereknya di pojok tulisannya Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Cilacap. Jawabnya Syadili jawab yakin duduk temenan itu duduk guyon itu. Jawabnya, nak pakaianku sing bagus larang iki bisa ngomong. Ngomongnya piye? Ayuhan nas ana ghani fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Bajine ngomong dewe kayak ngomong dewe, gak usah ngomong. Tapi anggaran kiai nyemprul itu kelambine ngomongnya ayuhan nas ana fakir farhamuni. Wahai masyarakat, aku kiai miskin larang, kasihanilah aku. Betul arti pakaiannya. Oleh karena itu sejak sekarang kiai harus keren. Ayo ngomong. Kiai Wahab Hasbullah muter-muter seluruh Nusantara, sosialisasi Nahdlatul Ulama tahun 30-an lah, tahun 30-an. Bayangkan kayak apa jagat waktu itu, yang gelap, kendaraan yoangel, sampai ke Lombok Timur 1 bulan di Wahab, sampai ke Sumatera Selatan ketemu dengan Kiai Kamil Solah NU, pendiri NU. Banten Menes Pandeglang Kiai Abdurrahman, Betawi Jakarta Guru Marzuki Cipinang Muara, Bogor Pagentongan Ajengan Falak, Cirebon Kiai Abbas Buntet, Syatul Al-Jenangun Kiai Babakan Ciwaringin, Semarang Kiai Ridwan, Lasem Kiai Maksum, terus Raden Asnami Kudus Kiai Ihsan Cepu, Lomboknya Kiai Faisal Kiai Hasun. Muter-muter tahun 30-an Kiai Wahab menyebarkan NU tanpa proposal. Paham betul? Duit dewek. Menurut sampean ada berapa proposal? Maulid Nabi proposal.
waktu Kanjeng Nabi Mi'raj ningali lihat orang tinggi besar, bosok berbalik lihat mukanya dari belakang tinggi besar. Setelah Kanjeng Nabi lihat mukanya kropos, gak ada dagingnya, tinggi besar tapi gak ada dagingnya. Kanjeng Nabi takon karo malaikat Jibril, man huwa ya Jibril, siapa itu? Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Ya bahasa itu proposal, sing tukang jejaluk bahasa kathirut tasawul. Paham betul? Mulai sekarang kiai harus kaya, harus keren, penampilan yang gagah. Itu baru kita bisa angkat rafi'at derajat, bisa mengangkat derajat kita. Maka Kanjeng Nabi membangun masyarakat Arab mempunyai himmah dan azimah. Punya apa? Himmah datang dari nafsu ghadabiyah, azimah datang dari nafsu syahwati. Kalau tidak ada himmah, Indonesia belum merdeka. Semua pejuang ini karena himmahnya besar. Yang lawan Belanda senjatanya canggih, kita ngelawan dengan bambu runcing. Himmah itu yang melawan, bukan bambu runcingnya. Cita-citanya itu, hasratnya itu, kemauannya itu. Paham betul? Atau contohnya gampang lagi. Apa? Saya orang kampung Kempek jenenge. Dari Cirebon 20 km, listrik di ono tahun 89, ada listrik itu. Di Gandung Sewu. Dari ketua PBN suruh nyangka yuk. Ayo, dari mana itu datangnya itu? Kemauan yang besar. Saya bukan dari biru. Kalau Jombang pantas dari biru, turun Mbah Hasyim. Saya bukan turun Mbah Hasyim. Jauh, bukan turun Mbah Hasyim, bukan turun Mbah Wahab, bukan turun Mbah Bisam Suri. Dari kampung, ya Allah, bisa ketemu PBN 11 tahun. Dari mana itu? Himmah yang besar. Betul nggih? Monggo. Oleh karena itu, sekali lagi kita memahami Al-Quran untuk membangun karakter himmah dan azimah. Kalau sudah karakter terbentuk, baru wa yu'allimuhumul kitab, baru ilmu pengetahuan. Ayo, setelah bisa baca Quran, akhlaknya baik, maka baru ilmu pengetahuan, skill. Banyak sarjana tidak punya karakter, tidak punya kejujuran, korupsi. Jadi si korupsi yang pinter, itu yang bodoh. Kenapa? Karena belum terbentuk karakternya. Minyak goreng tidak ada, padahal kita ini penanam sawit nomor 1 di dunia. Kok bisa langka minyak goreng ya? Apa sih langka? Ayo, apa sih langka? Kejujuran yang langka. Apa? Sifat sidik sebutin wonten. Kanjeng Nabi dua sifat wajib pinten? Sekawan. 1, kudu jujur. Kanjeng Nabi wajib jujur. Kanjeng Nabi itu boten kenging bohong, boten kenging tidak jujur. Nah, ya kita Kanjeng Nabi. Nyong umat orang wajib jujur. Kayak niku. Saya bukan nabi, saya umatnya, nggak wajib sidik. Maten. Nomor 2 amanah, bisa dipercaya. Ya kita Kanjeng Nabi. Saya bukan nabi, bukan yang nggak wajib amanah, gitu? Gitu enggak? Kanjeng Nabi sifatnya wajib jujur, wajib amanah, wajib tabligh, menyampaikan apa adanya, wajib cerdas, fatona. Umatnya pun harus sidik, harus amanah, harus tabligh, harus fatona. Paham betul? Dengan kehilangan sifat satu aja dah, nggak usah banyak-banyak. Sifat sidik hilang, hancurlah ekonomi negara ini. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau kebenaran dikalahkan oleh kepentingan, hancurlah tatanan hidup di bumi ini. Quran itu. Begitu ada orang korupsi, hancurlah ekonomi kita ini. Korupsi ada 2. Merugikan negara, pulau korupsi 1 juta, rugi negara, rugi itu. Ada yang membangkrutkan negara, yang korupsinya triliunan. Itu bukan merugikan, bukan membangkrutkan negara. Kalau korupsi 1 juta, 2 juta, merugikan. Paham betul? Itu namanya
wa yas'auna fil ardi fasada. Orang bikin hancur negara, hukumannya apa? Ayyuqattalu, bunuh, hukum mati. Au tuqata arjuluhum min khilaf, atau potong dua tangan dua kakinya. Au yunfau min ard, atau dibuang ke laut. Kalau orang yang membangkrutkan ekonomi negara, kalau hanya merugikan ya dihukum ya 1 tahun 2 tahun merugikan, paham betul? Jadi karakter harus dimulai dulu, baru ilmu pengetahuan. Orang Islam, kita orang NU tidak boleh ketinggalan dalam ilmu pengetahuan. Sekarang namanya masuk era revolusi 4.0. Alah paham lagi ya? Zaman saat ini maju banget lah sekarang. Namanya zaman digital. Zaman apa? Medsos, WhatsApp, YouTube, SMS, apalagi Instagram. Zaman saat ini lapan jenengan aja ketinggalan. Mari kita isi YouTube itu. Gelem orang gelem zaman saya ini ono YouTube. Nah kita jangan hanya jadi penonton. Mari kita isi YouTube itu. Kita kuasai. Alhamdulillah ya. Ya belum betul sombong. Alhamdulillah di YouTube banyak saya banyak kan. Ceramah-ceramah saya banyak kan. Gus Baha banyak juga. Habib Lutfi banyak juga ngisi YouTube. Alhamdulillah dalam rangka upaya kita menguasai, minimal melok ngisi konten-kontennya YouTube yang benar. Kalau tidak, maka anak-anak muda nanti generasi yang akan datang akan menjadi korban YouTube. Pertama yang paling bahaya di YouTube, di Google ada pendidikan, ajaran carane merakit bom. Piye carane merakit bom? Ada di Google. Namun anak kita nanti maca dewek, terus ngerakit dewek, terus dicoba ngebom Cilacap, bagaimana? Yang kedua, bagaimana caranya menyebarkan fitnah, adu domba, namimah, hoax, ghibah, rasani, menjelek-jelekan kejelekan orang lain. Caranya gimana? Caranya supaya cepat tersebar. Misalnya ada tokoh masyarakat yang apalah, ternyata ketahuan istrinya 2, gimana? Nikah siri, langsung menyebar, cepat sekali menyebar. Ada caranya. Ya Allah, zaman saat ini Pak kayak pun di sini. Zaman lagi kayak pun di sini Bu, sedang begitu isinya. Bagaimana cara adu domba supaya NU tidak solid? Dalam NU jangan sampai solid. Nanti akan menakutkan kalau NU kuat. Maka bagaimana caranya memecah belah antar pemimpin NU, antar kiai, antar pesantren? Lagi begitu cara sekarang. Ini namanya apa namanya? Namanya apa? Cyber war. Al-harbul i'lami. Yang akan lebih bahaya lagi apa? Culture war. Akan menyerang budaya kita. Yang tadinya anak-anak taat pada orang tua, akibat sering lihat YouTube, Google, ngelawan wong tuane. Yang biasanya murid dihormat karo guru, karena ada medsos, ngelawan guru. Akhlak hilang, budaya hilang. Paham betul? Di mana-mana kekerasan terjadi. Ini Cilacap betul ya? Cilacap betul ya? Yang Jakarta, kota besar, tawuran tiap hari sampai ada yang mati. Geng motor, sangat sadis geng motor itu. Bukan ingin ngerampok, enggak, ingin membunuh. Gaya kalau mata ini wong gaya, bangga dia membunuh orang. Bukan yang anak yang sugi-sugi. Anak yang sugi geng motor itu. Kalau Cilacap sampai ada, awas. Kota kecil sampai ada geng motor, awas. Di pesantren Nyuwun Sewu, gontor anak santri, materi santri. Coba, mudah-mudahan Cilacap gaul lagi, mudah-mudahan. Gontor terjadi, santri membunuh santri sama santri. Ini berarti mereka ini korban pengaruh revolusi 4.0. Apa? Revolusi digital. Apa? Korban revolusi digital. Pun niki tidak ada lagi. Mari kita jaga anak-anak kita. Ayo masyarakat. Di desa Karang Sembung, Jati Barang, Brebes, anak kiai keluaran kempet, murid di bapaknya pulau, ya harus mati sih kiai ini. 2 anak anti tahlil, anti maulid nabi, anti ziarah kubur. Orang gelem ziarah kubur bapaknya, orang gelem anti kiai itu. Bapaknya keluaran kempet. Ya Allah,
Muga-muga di Cilacap boten. Ayo sing wekel jamiahan. Dalam Jumat jamiahan boten. Sing diwaca apa? Berjanji. Apa nopo maca? Wah. Kalau sampai ngundang kiai atau ustadz atau khatib syuriah, apa liroi syuriah, akekahan, apa syukuran, maca berjanji aja disediakna kitabnya. Kon maca apal-apalan, angger ora apal aja diamplopin. Mimbar di masjid jangan dikasih buku khutbah, buang itu. Kalau ada kiai khutbah masih baca, besok jangan dipakai lagi. Apa bedanya kiai kalau keluaran man negeri? Kalau khutbahnya masih baca, apa bedanya? Kalau berjanji masih baca, berarti kita tidak menjaga kelestarian berjanji. Berjanji punya kita, debak punya kita, burdah punya kita, simtud doror milik kita. Kalau bukan kita yang menghafal, Muhammadiyah yang suruh ngapal, HTI yang suruh ngapal, Wahabi yang suruh ngapal, Persis yang suruh ngapal, yang harus hafal kita, itu milik kita. Panjenengan merasa memiliki betul? Panjenengan merasa tidak memiliki berjanji, itu milik saya itu, paham betul? Harus hafal, harus hafal. Pokoknya kalau ada kiai baca berjanji masih maca aja diamplopin. Muli numpak gojek dewek benar. Wa amma dhaifa da'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qira wa waraw bihi sufaha wal abida fasabbuhu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta qudibat بالدماء نعلا ثم عاد إلى مكة حزينا فسأله ملك الجبال في لاقيا لهذا العصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابه من يتولى عطر اللهم قبره الكريم بأنف شيء من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Diamplopin, apa kan? Sing ora apal aja diamplopin, sing apal. Nah gitu. Maulid Nabi bid'ah. Sing ngomong kayak gini mau majenang biasanya. Ngibutan. Biasanya lo kan ngomong kayak gini mau majenang biasanya ngomong sidar setelah kak. Maulid Nabi itu bu, sing awit zaman Kanjeng Nabi sampun wonten. Isinya Maulid Nabi itu kan ngalem-ngalem, muji-muji, nyanjung-nyanjung Kanjeng Nabi. Suatu ketika, ya kata, kejadiannya kadang-kadang saya ambil satu cerita. Suatu ketika ada orang masuk ke masjid Kanjeng Nabi. Nabi baru saja selesai sholat subuh dengan para sahabatnya. Langsung dia memuji-muji Kanjeng Nabi. Namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Langsung muji-muji Kanjeng Nabi. Inna rasulah la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuhum bibaddi makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala midun ma'azilu syamul aranini afdalul labusuhum min nasji dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idha nalat rimahuhum qauman walaysu majazi'a idani, dan seterusnya lah. Untuk baca kabeh tekan jam 4. Engkau orang hebat, sungguh Rasulullah, engkau orang hebat, engkau orang mulia, engkau orang luar biasa, datang dari suku Quraisy kota Mekah dengan gagah berani, diikuti oleh para sahabatnya, menyebarkan kebenaran, keadilan. Kanjeng Nabi dipuji-puji. Kanjeng Nabi mboten ngelarang, ojo muji-muji aku, bid'ah, enggak tuh, jangan muji-muji saya, bid'ah, mboten. Malah Kanjeng Nabi memberi hadiah. Hadiahnya selimut yang sedang dipakai. Yang beliau lagi kemulan kalau selimut.
spray loh, spray, lurik-lurik. Satu seketewu nang pasar, pada Cina. Nah, selimut lurik-lurik itu bahasa Arabnya burdah. Apa? Yang keras. Nih, Ka'ab, terima kasih. Saya dipuji. Nih, kayak kenang-kenangan. Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah. Muttaqiina ala furushim batoinuha min istabraq. Itu selimut polos batoinuha. Tapi kalau selimut lurik-lurik bahasa Arabnya apa? Sing ora percaya, ayo pergi dengan saya ke Turki, kota Istanbul, masuk museum Topkapi, masih ada, masih utuh terawat burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji-muji tadi. Ayo, nang Turki orang percaya, kita tunggu dewe. Ini fakta sejarah. Fakta sejarah tidak bisa disangkal. Beda dengan dalil ini, ayat ini, dalil kita bisa tukaran ayat hadis. Ini bukan saya nggak pakai ayat, nggak pakai hadis. Memuji-muji Kanjeng Nabi sunnah karena pernah dilakukan oleh para sahabat. Buktinya burdah masih ada di Turki. Ngoten, fakta sejarah namanya. Maka memuji-muji Kanjeng Nabi itu bukan bid'ah, tapi sunnah takririyah. Apa? Sunnah takririyah. Sunnah ono telu, ono piro? Dawuhnya Kanjeng Nabi namanya sunnah qauliyah. Nomor loro, kelakuannya Kanjeng Nabi yang harus kita tiru namanya sunnah fi'liyah. Nomor telu, yang ngendikan dudu Kanjeng Nabi, sing lakoni dudu Kanjeng Nabi, tapi dibenarkan oleh Kanjeng Nabi, namanya sunnah takrir, termasuk maulid Nabi. Sing lakoni dudu Kanjeng Nabi, sing ngomong dudu Kanjeng Nabi, sing ngomong orang lain, sing lakoni orang lain, tapi oleh Kanjeng Nabi dibenarkan. Maka namanya maulid Nabi itu namanya yang keras, namanya bukan bid'ah, goblok. Sunnah takririyah. Nah, suatu ketika ada orang sakit sebulan, lumpuh, stroke. Namanya Syekh Muhammad Al-Busiri. Kuburannya teng Askandaria. Beliau muridnya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi muridnya Syekh Abil Hasan Asyadili. Mimpi ketemu karo Kanjeng Nabi. Jenengan sering bu ibu Kanjeng Nabi? Dereng. Pisan-pisan ngalamis pisan. Dereng. Dia ketemu karo gendruwo. Betul. Syekh Busiri ini ngimpi ketemu karo Kanjeng Nabi. Matur, ya Rasulullah, saya ingin menggubah syair yang isinya memuji-muji Rasulullah. Kata Rasulullah, jawab, ya silahkan bikin. Seminggu ketemu mana ngimpi. Sudah jadi Rasulullah, coba dibaca, saya ingin dengar. Dibaca. Setelah mendengar bacaan itu, fatabas sama Rasulullah wa radiya'lu wa ma sajasadu fata'affa fawra. Kanjeng Nabi tersenyum, ridho, dipuji-puji, kemudian ngosok-ngosok badannya, besoknya sembuh, bisa melayu. Mau setruk bisa melayu besoknya itu. Amin tadzakuri jironing bidi salami. Apa betul? Senapal apa sih ya? Insyaallah. Dangdut apa dangdutan? Amin tadzakuri jironing bidi salami. Mazastadam anjaro min muklatin bidami. Am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin. Wa awmadul barku fi dhulma'i min idhami. Fama li 'ainayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta stafik yahimi ayahsabu as-sabu anna al-hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi laula al-hawa lam turik dam'an ala talali. Betul apa? Aku NU insyaallah. Amin tadzakuri jironim bidi salami. Kenapa engkau selalu menangis terus-menerus sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau kangen rindu pada pacarmu yang ada di desa Dhi Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari angin bertiup kencang,
di desa Kadhimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita di desa Idom? Kenapa hatimu resah? Kenapa kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur? Kenapa kamu lagi mabuk cinta? Ini pasti. Pasti kamu lagi mabuk. Jawabnya, na'am saro taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar saya lagi mabuk cinta, saya lagi kangen rindu seseorang sampai rasa mabukku menjadi penyakit. Tapi kalau ente tahu siapa yang sedang kucintai, kurindukan, pasti ente akan memaklumi. Siapa sih yang lagi kamu mabuk? Siapa? Kok sampai nangis bercampur darah, gak enak makan, gak enak tidur? Yang sedang kurindukan, yang sedang kucintai, yang sedang kutangisi adalah Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladzi turja syafa. Oh, ini apa ya? Yang sedang kucintai adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Thaqalain, Sayyidul Alamain, Sayyidul Mulki wa Alamul Malakut, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Arab wal Ajam, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Bukan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Apal betul? Apal betul? Sing apal apa sih ya? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Nadar bin Malik bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisah bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falin bin Abir bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnu bin Idris bin Hormuz bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Apal betul? Dan ini leluhur Kanjeng Nabi ini dijaga oleh Allah. Dijaga oleh bapak-bapak mbah mereka ini dijaga oleh Allah. Hafizul ilah li Muhammadin aba'ahul amjada saunan ismi tarokus sifah in adamin wa ila abihi wa ummihi. Jadi mbak Kanjeng Nabi niku jelas betul. Mbak sampeyan jelas betul. Jelas? Ayo sebutkan 10 orang. Mbak panjenengan jelas betul. Jawab ya, orang yang jawab ya. Mbak Kanjeng Nabi jelas betul. Mbak panjenengan Mbak Kanjeng Nabi dijaga oleh Allah. Dijaga apa? Dijaga dari apa? Dijaga dari tarokus sifat. Tidak ada leluhurnya Kanjeng Nabi yang pernah berbuat zina. Tarokus sifat. Falam yusibhum aru min Adam wa ila abi wa ummi. Dari Adam saya bapak dan ibunya nggak pernah ada yang berbuat zina. Mbak sampean kira-kira Allah ya sebagian. Kenapa? Kenapa Mbak Kanjeng Nabi tidak berbuat zina? Karena membawa amanah Nur Muhammad. Kan Gusti Allah ndamel Nur Muhammad 2000 tahun sebelum Adam. Sawise Gusti Allah ndamel Nabi Adam, Nur Muhammad diletakkan di
tulang rusuknya Adam terus turun-temurun, waktu disebut pulau saya sebut namanya tadi, sampailah ke kakeknya Abdul Muthalib, mukanya cerah, pindah ke anaknya Abdullah, mukanya terang benderang, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Sarotun saro nurun nubuwati fi Hurarihimul bahiyya wa badaru badruhu fi jabini jaddihi wabnihi Abdillah. Nur Muhammad berjalan dari Adam sampai ke kakeknya Abdul Muthalib, pindah ke anaknya Abdullah, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu al-badru fi tamami. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Nabi Muhammad lahir sajidan sujud. Anak bayi yang Sidarja lahir sujud. Bukan anak kesampean, bukan. Kanjeng Nabi lahir sujud dan bagaikan bulan purnama. Sampai-sampai dari kejauhan kelihatan. Kuning kamarnya Aminah padang temenan apa? Abu Lahab paman Kanjeng Nabi. Kuning kamarnya Aminah padang temen. Ada apa ya? Nyuruh budaknya namanya Suwaibah. Terus Suwaibah sana, ada apa sih kamarnya Aminah kok padang banget? Datang Suwaibah lapor. Aminah melahirkan anak laki-laki. Bercahaya anaknya. Abu Lahab bersyukur kepada Tuhan. Suwaibah, kamu hari ini saya bebaskan. Gak jadi budak lagi, bebas. Saya senang dengan lahirnya ponakan saya laki-laki. Walaupun Abu Lahab nantinya tidak beriman. Tapi ketika lahirnya Nabi Muhammad, melu bunga. Sampai syukurannya Suwaibah budaknya dibebaskan. Paham betul? Jadi sekali lagi mengadakan Maulid Nabi sunnah apa bid'ah? Sunnah apa? Jangan lupa loh, sunnah takririyah, bukan qauliyah, bukan fi'liyah. Sing ora percaya tidak akan dapat syafaatnya Rasulullah. Yang percaya pasti dapat syafaat Rasulullah. Percaya betul? Percaya kabeh? Ya Allah, mau ada orang ngomong ono ya mau. Jadi ono wong ora percaya, kula alhamdulillah ben khusus gua aku tok. Yang tidak percaya silahkan. Yang tidak percaya silahkan. Orang NU percaya, spesial untuk orang NU syafaat Nabi Muhammad nantinya. Amin. Makanya kalau kita baca doa diawali dengan sholawat, diakhiri dengan yang warna baca doa Bismillahirrahmanirrahim ala had safina wa habibna wa dukna wa Muhammad, diterima oleh Gusti Allah. Akhirnya wasallallahu sayyidina Muhammad qadiyah, akhir doa kan diterima oleh Gusti Allah sholawatnya. Tengah-tengahnya jalur sugih, jalur pangkat, jalur waras, jalur panjang umur, jalur pinter, tengah-tengah kan jalur kaya. Muga-muga dicangking kegawanan dua sholawat. Paham betul? Paham betul? Maca sholawat sebelum doa diterima oleh Gusti Allah. Akhir doa juga maca sholawat diterima oleh Gusti Allah. Sholawatnya diterima pasti diterima sholawatnya. Tengah-tengahnya muga-muga kegawanin sholawat. Jalur pinter, jalur waras, panjang umur, jalur rezeki, dagang maju, jalur bojo ayu, diberikan kira-kira itu. Kegawan dua sholawat bakal. Sing percaya, sing ora percaya, alhamdulillah. Orang NU saja, special for us, khas lana, khas untuk kita yang percaya sama Rasulullah. Cekap semanten mawon, mugi-mugi wonten manfaatipun. Syukron wa dumtum fil khairil barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.